Melayu Jawa ya? Iya, kombinasi lah. Jadi dari segala suku kita kolaborasikan di sini. Apanya seperti ada Betawinya juga itu atas. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini tata cara memasuki museum ini bisa diceritakan. Tata caranya kalau pengunjung silahkan melihat-lihat, namun ada sesuatu benda yang nggak boleh dipegang sebelum dapat izin. Tapi berhubungan saya dari sini ya monggo gitu. Jadi kalau Atau isi buku tamu dulu, isi buku tamu. oh, kita sudah isi santai itu. Ini udah isi di monggo. Oke. Silakan mau dilihat mana ya kan, mau ditanyakan nanti yang bisa saya jawab. Ini Pak, yang keris panjang ini Pak. Boleh dijelaskan Pak? Ini kerisnya panjang ya. Yang paling panjang Ini keris sebenarnya ada yang lebih panjang lagi. Tempatnya udah di sini, sudah ke Kalimantan. Masya Allah. Kalau dulu hikayatnya ini mungkin para pejuang di zaman dahulu ya, kerisnya seperti ini. Kalau ini sudah replika namanya. Kalau yang aslinya kemarin itu ketika memang ada pelatihan. Ada nggak yang sama pedang naga puspa? Kalau ini hikayatnya dulu ada. Pedang naga puspa Itu juga. paling besar, paling panjang. Jadi kalau ini replikanya, yang aslinya ketika pelatihan santri kita yang sudah dapat itu, karena ketika itu memang ada santri kita yang memang berhasil mendeteksi benda yang seperti itu, jadi benda yang aslinya sudah kita kirimkan kepada santri yang berhasil. Jadi ini sebagai contoh, sebagai simbolnya atau replikanya. Ini kalau asli memang untuk petarung ini. Lah wong ini gede sepi lah. Terus ini ada naga ini, pedang naga ini. Nah, ini naga apa? Gelang apa? Pedang pembunuh naga kalau informasinya ya. Di zaman-zaman dulu Kaisar Cina ya. Memang kayaknya pedang Cina itu. Pedang pembunuh naga. Kaisar Mani. Ya. Itu juga pedang pembunuh naga. Selendang juga ya, berbentuk selendang dia. Dia, Ini pedang ya? iya, bentuk selendang. Cuman belum tipis banget ya. Itu yang lebih tipis lagi, ruangannya nggak di sini karena masih belum sempurna tempatnya, kurang luas. Ini Pak Nanda. Ini keris besar tebal. Iya, Unik ya. kayak semah itu. Jawa ya, Jawa. Semar, ya? Dari Jawa kayaknya apa ornamennya ya. Iya. Itu dapurnya motif Jawa memang ya. Bagi masuk. Ini Ada pedang Zulfikar itu. Ada Julfikar. Itu. ini Tuh, pedang Julfikar itu zaman Pedang Sayyidina Ali. ini replika ya, replika. Semua Ya. replika. Supaya menunjukkan Ini ada bisa juga untuk menarik pengetahuan ya. iya. Jadi di sini museum itu membuka pengetahuan bagi masyarakat, ya kan. Jadi benda-benda seni yang zaman dahulu itu seperti apa, ya inilah tujuan kita buka museum tadi, menjadi edukasi pada masyarakat. Jangan dipercaya bahwa benda ini punya kekuatan yang luar biasa gitu kan. Semua kekuatan dari Allah. Ini kan hanya sebagai sarana saja, sebagai benda seni. Jangan nanti dipahami salah aku kesiki, jangan ngomong iso ini, oh salah. Jadinya musyrik, ya Ustaz ya. Iya. Jadi banyak salah pemahaman kalau seperti itu. Padahal ini cuma untuk senjata. Untuk Senjata. para pejuang kita Iya. dulu ya Pak. Trisula itu Pak. Pak Nanda, itu Trisula ya. Iya. Ini sepertinya kalau lihat orang India ya, India ya. Iya. Ini India ya. Berat nih. Ada berapa kilo Mas? Kayaknya kalau 1,5 kilo deh. Nah, kalau lambang kita kan memang yang double ya, double Trisula lambang kita. Iya. Maaf kalau salah naruh ya Pak. Oke, monggo, buatan apa-apa Mas. Mas itu tanya tuh kok kenapa lambang Trisula itu ada artinya atau apa? Nah, kalau Trisula ini, kenapa kita mengambil sekian banyak benda pusaka? Kenapa lambang kita itu Trisula? Double Pak ya. Ya, dan double. Nah, pertama kali Mamas pelatihan dengan santri-santri yang lama,
yang bisa terdeteksi dan pertama kali bisa berhasil dia ambil adalah trisula. Nah, kita juga nggak ngerti kenapa kok begitu pelatihan banyak benda pusaka yang lain yang bisa terdeteksi dan alhamdulillah bisa terangkat oleh Mamas dan tim yang lama itu trisulanya. Makanya Waktu upaya penarikan. iya, upaya penarikan. Jadi itulah sebagai pertama kali seperti itu. Susah loh Pak Nanda kalau penarikan. Ya sulit. Di video itu bukan berarti semua berhasil. Iya. Banyak gagalnya. Banyak gagalnya. Jadi kalau ada penarikan pusaka yang langsung dapat, itu sebagian kan Termasuk sebenarnya apa gini. ya? Kalau dalam suatu konten itu kan setelah hasil penarikan baru dibuat video lagi. Kalau aslinya itu nggak bisa. Ya seperti ini yang kita mau. Pernyataan yang sebenarnya. Yang kalau aslinya itu begitu di videokan bagian itu banyak gagalnya. Jadi mungkin tak bakal banyak video ujungnya gagal karena segala keilmuan yang sepengetahuan saya itu tidak bisa ditunjukkan. Betul. Tapi ilmu akan datang ketika membutuhkan. Seperti itu. Ini banyak salah paham ini katanya. Jadi paparan dari Pak Nanda ya salah satu. Dan ini yang bikin saya sangat menarik dari tadi, Pak. Nyata ya. Ini apakah memang asli dari Timur Tengah, ya kan? Dan bagaimana sejarahnya, Pak? Kira-kira bisa dijelaskan? Hikayatnya ini memang, ini kan banyak nih ya. Kalau kita katakan gerabah. Gerabah ini memang dari zaman dahulu kan pengingat Indonesia itu banyak benda-benda. Yang gerabah itu tadi ini salah satunya memang ada suatu konten kita dulu penarikan benda pusaka satu kapal. Nah itu ketika itu memang pelatihan santri kita dan alhamdulillah berhasil. Tapi ketika itu ya memang asli pelatihan ya, asli pelatihan. Ketika itu jauh sebelumnya belum ada YouTube gitu, belum ada YouTube gitu. Jadi memang pelatihan kita itu alhamdulillah berhasil. Nah bagaimana mengedukasi kepada masyarakat? Nah kita buat suatu kontennya lagi seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Banyak pengetahuan kita dapat hari ini ya, Mas Fahri ya, untuk kita kenalkan ke masyarakat. Artinya apa yang dipaparkan dari Pak Nanda ini memang realita ya. Realita ya. Bahwa penarikan pusaka itu sebenarnya itu sangat sulit. Ada memang sesekali kita dapatkan, tapi tidak semudah yang kita bayangkan yang di video-video itu ya. Itu sangat susah. Kalaupun itu dapat Pak Nanda, itu sesekali. Ya, dan itu memang butuh apa? Butuh energi yang luar luar biasa. Jadi mungkin dalam suatu konten ya, dalam suatu konten ada 10 kali mungkin yang bisa berhasil itu cuma sekali. Ya. Nah, tapi yang banyak berhasil itu ketika nggak di konten kena latihan. Itu dahulunya ya, sebelum ada YouTube. Makanya itu banyak. Jadi ketika kita niatnya itu betul-betul, insya Allah diizinkan Allah. Tapi ketika nanti mau buat sesuatu itu kadang keilmuan tadi nggak bisa ditunjukkan seperti itu. Ini ada bisu kecil. Itu biasa untuk ngupas mangga aja nih, untuk di hutan aja. Ini mungkin filosofi Rambo atau enggak ada? Iya, ini kan memang fungsinya kan ya simple, biasa untuk memberi hutan. Nah, kalau ini Sangkur, Pak. sangkur ya. Coba kita lihat lagi. Nah ini kenapa kita kode-kode ya Mas. Nah ini yang inilah memang kode-kode yang memang kemarin itu hasil pelatihan santri. Jadi kalau pelatihan santri itu memang tidak kita kontenkan. Yang ada penarikan kamera ya. Yang ada kode-kodenya itu memang hasil penarikan dari santri pelatihan. Ya, ini Itu bukan sekali 2 kali. ini energinya pun nampak ya. Udah gini udah terasa ya getarannya. Jadi makanya kita kasih kode. Mohon maaf ya Pak. Ya mau silakan. Sampai saat kita lihat nih. Ya. Nah, ini ya. Ini yang penarikan ya. Ini dari penarikan dari pelatihan Pelatihan santri pada Zakat ya. Ya kita nggak mau lihat lebih dalam, yang jelas memang beda ya, beda yang replika dengan yang hasil penarikan. Asli Ini penarikan juga nih ya. Kampak Naga Geni ya. Kampak Naga Geni 212 ini. Di Rosablam. Alhamdulillah juga bisa terkumpul di sini ya. Jadi buat generasi-generasi penerus kita yang nggak percaya kalau di Rosablam itu ada, buktinya kampaknya ada di sini. Nah, insya Allah. Jadi biar bisa sama-sama kita buktikan bahwa sejarah itu bukan cuma sekedar dongeng. Ya, Pastinya ada. Ini edukasi buat kita. Karena semua
Kalau saya bilang senjata aja lah ya Pak. Iya, Pak. Yang terlihat kita di sini adalah senjata-senjata yang digunakan oleh para leluhur kita, para pejuang kita dulu untuk mempertahankan bangsanya, mempertahankan Nusantaranya, negaranya ya menggunakan senjata-senjata seperti ini gitu. Karena memang kan kenapa orang bilang senjata-senjata dulu harus ada ilmunya, harus ada apanya. Karena memang zaman dulu itu kalau nggak istilahnya nggak sakti, ya nggak menang. Kenapa zaman sekarang tuh ada tembak, ada meriam, ada bom? Ya karena itu tadi. Ya, jadi untuk mengimbangi kalah cepatnya itu ya memang harus seperti ini. Harus dia istilahnya ada kekuatannya. Gitu. Oke, Ustaz Man, apa untuk menutup videonya berikan pesan moral kepada masyarakat supaya kita tidak boleh percaya dengan pusaka-pusaka. Iya. Bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah. Iya. Mohon izin ke Ustaz Nanda, insya Allah saya dari Padepokan Panca Pamungkas yang beserta dengan Ustaz Nanda di sini. Kang Nanda aja deh. Kang Nanda dari Padepokan Senang Sejagat memberikan pesan moral penting buat kita semua, khususnya generasi muda ya. Jangan pernah berpikir negatif terhadap benda-benda yang kita lihat ini. Ya, karena memang semua ini adalah pusaka atau senjata yang digunakan untuk berjuang. Ya, jadi jangan suka kita menafsirkan wah itu haram. Memang ada bisa jatuh ke haraman kalau kita memiliki tujuan-tujuannya. Jadi ini dipajang di sini bukan untuk hal-hal yang kemusyrikan, Kang Nanda ya. Tapi yang paling penting ini semua benda-benda bersejarah, replika sejarah atau membuktikan bahwasanya benda ini memang ada digunakan oleh para pejuang kita zaman dulu, tujuannya untuk mengedukasi, memberikan pendidikan kepada generasi kita ya, bahwasanya benda-benda ini memang ada dan bukan dongeng, untuk memang dipergunakan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk disalahgunakan. Jadi